Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran pada bus Pala Kencana di ruas tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api membumbung tinggi, terlihat dari kejauhan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran dari Jombang maupun Mojokerto langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat ban bagian belakang bus pecah. Akibatnya, terjadi gesekan antara velg bus dengan badan jalan, sehingga menimbulkan percikan api dan memicu kebakaran. Beruntung, seluruh penumpang bus yang berjumlah 34 orang dan 4 orang awak bus berhasil menyelamatkan diri. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Pasca kejadian, bangkai bus Pahala Kencana dievakuasi oleh petugas ke kantor PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Lima rumah dan satu rumah makan ludes terbakar di Jalan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Jubir MK mengungkap baru kali ini Mahkamah Konstitusi menerima banyak amikus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat siang tadi. 5 rumah warga ludes terbakar, sementara pemicu kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda wilayah tempat tinggal mereka Rabu siang. Warga pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya serta mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah. Api pertama kali diketahui muncul dari atap salah satu bangunan rumah dan cepat membesar hingga akhirnya menyambar ke bangunan lain. Selain angin kencang, besarnya kobaran api juga disebabkan karena kondisi bangunan rumah semi permanen dengan material mudah terbakar. Akibat kejadian ini, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas. Dugaan sementara, kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Apinya langsung besar? Besar, larinya kemari, jadi ke bawah. Dan rumah siapa? Ini rumah ini nih, rumah Pak RT. Kontrakan atau gimana, Pak? Ini kos-kosan yang punya ini nih. Rumah itu ada penghuninya, jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. Selang 1 jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu.
Nggak sabaran. Nah lo, tuh ribut lagi kan, ribut lagi kan. Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Halo, Bapak, ya. Saya tanya dulu. Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinasnya di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham cari. Iya, tapi Kamu di mana? Siapa? Bapak saya cuma dirasa. Lu, apa? ya pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau enggak? Gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan. Ini kan foto aja kartu wartawan saya ya, kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa mobil saya diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas penangkapan pengemudi arogan yang mengaku adik jenderal, sudah bergabung bersama kami korban arogansi pengemudi mobil dengan plat TNI palsu, Marcelina Irianti Deka, bersama dengan kuasa hukumnya Paulinus Dugis. Selamat sore Mbak Marcel, Pak Paul. Selamat sore. Oke, pertama saya ingin ke Mbak Marcel terlebih dahulu. Saya ingin konfirmasi, pada saat itu pelaku mengaku adik jenderal. Betulkah demikian? Apa yang dikatakan oleh pelaku kepada Mbak? Cuman ya itu sih pas cekcok, terus kan kami tanya kan apa betul anggota, terus tapi ngakunya yaitu kakak saya jenderal gitu. Terus kami tanya dinasnya di mana, di Mabes TNI. Terus baru dia menyebutkan nama Tony Abraham. Oke, ketika Anda cekcok mulut dengan yang bersangkutan mengeluarkan kartu anggota atau Anda sempat meminta melihat kartu anggota enggak? Beliau tidak mengeluarkan sama sekali kartu identitas apapun, baik kartu identitas pribadi maupun kartu anggota. Oke. Kemudian bisa dijelaskan Mbak kronologinya seperti apa awal persoalan itu? Apakah betul karena terserempet atau menyalip sebenarnya? Iya, jadi kita lagi berada di posisi untuk antri masuk ke dalam rest area. Karena kebetulan memang rest area sedikit macet untuk masuknya. Kami sudah berada di lajur 1, itu udah lajur paling kiri. Dan memang di bahu jalan itu banyak banget mobil-mobil yang ada di situ, termasuk ada bis angkutan umum juga. Nah, posisinya dari kiri itu ada bis angkutan umum, di belakangnya baru mobil Fortuner tersebut. Lalu kami jalan biasa karena lagi antri untuk masuk, terus bis angkutan itu masuk ke jalur kanan, diikut sama mobil Fortuner itu. Nah, tapi di bagian mobil Fortuner itu kita kaget karena nggak ada aba-aba apapun dan dia langsung pindah jalur ke kanan gitu, dan akhirnya terserempet sama mobil kami. Awalnya terjadi sedikit cekcok ya karena terserempet itu, karena saya juga ingin meminta pertanggungjawaban dan penjelasan kenapa mobil saya diserempet. Lalu kemudian itu mungkin ada rasa tidak terima karena saya protes. Jadi mobil Fortuner tersebut berhenti di depan mobil saya, saya pikir untuk mengajak damai dan bicara baik-baik. Ternyata mobil Fortuner tersebut malah menabrakkan mundur mobil saya dan kencang. Kebetulan di dalam mobil kami itu ada anak kecil, jadi kami satu mobil agak sedikit shock, agak kaget. Setelah itu baru kami menyalip lagi mobilnya dan baru kami turun. Nah, kami turun pun sampai cekcok dan dia masih kekeh kalau dia tidak salah, dan dia menurut beliau ini
berada di bahu jalan itu benar atau enggak, pokoknya yang penting ada yang ngikutin dia di bahu jalan. Itu sih kalau dari kita lihat yang di video ya. Nah, setelah itu baru mulai dia mengaku kalau dia adalah adik dari seorang jenderal, itu Tony Abraham. Nah, lalu dia di akhir-akhir dia menunjukkan kalau dia juga seorang pengacara dan dia menunjukkan saya jadi itu ada seperti kartu kartu nama itu. Dan itu terus setelah itu dia cuma menunjukkan dan udah itu aja sih. Terus akhirnya minta untuk coba ngomong baik-baik di rest area dan saya mau bertanggung jawab. Beliau juga katanya bersedia bertanggung jawab, tapi pas masuk ke rest area beliau potong ke pokoknya jalur paling kanan terus kabur. Melarikan diri pada saat itu. Saya ke Pak Paul. Pak Paul, sebenarnya dari informasi yang Anda dapatkan, profil yang bersangkutan ini seperti apa? Betulkah anggota TNI atau seperti apa? Baik, Mas Dapi ya. Sedikit dulu sebelum saya sampai ke situ, saya sedikit mengklarifikasi sedikit bahwa yang memberikan kuasa kepada kantor hukum kami adalah ada 4 orang ya, ada 4 orang. Jadi 4 orang itu semua penumpang di dalam mobil yang terlibat insiden dengan Fortuner berplat merah TNI tersebut. Nah, jadi penumpang tersebut itu adalah selain Mbak Marcelina Deka, orang tuanya, tantenya juga dan temannya. Jadi itu. Jadi artinya insidennya ini sebenarnya 2 kali ya, 2 kali. Jadi insiden pertama itu terjadinya serempet. Yang kedua itu kami duga bahwa adanya kesengajaan. Nah, sudah pada posisi berhenti gitu loh, menabrak dari belakang. Jadi kemudian tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah betul yang bersangkutan itu adalah anggota atau tidak? Pertama itu adalah bahwa kemarin kami tim kuasa hukum bersama para pelapor itu juga sudah mendatangi Puspon Mabes TNI gitu loh, untuk memberikan informasi lah terkait dengan insiden tersebut, dan kami sudah menjelaskan juga, klien kami juga sudah menjelaskan perihal apa yang terjadi segala macam. Namun sebelum sampai kepada video viral itu sebenarnya banyak video yang tidak diekspos lah di media, bahwa sebelum sampai yang bersangkutan mengaku sebagai adik jenderal, sebelum itu yang bersangkutan juga sudah mengakui sebagai anggota TNI, sebagai anggota gitu loh sebenarnya. Nah, kemudian bahwa sebenarnya klien kami lah yang dituntut, bahwa ketika kejadian yang kedua sudah menabrakkan mobilnya mundur segala macam, beliau memaksakan untuk supaya klien kami ditunjukkan identitasnya semua. Nah, karena yang diminta itulah identitas seperti KTP dan lain sebagainya, takut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka klien kami pada saat itu tidak memberikan kartu identitasnya, namun ada identitas lain yang diberikan oleh klien kami kepada yang bersangkutan gitu loh. Namun ketika klien kami mempertanyakan kembali, karena tadinya kan sudah teriak-teriak itu, saya ini anggota, kemudian berubah lagi, saya ini adiknya jenderal dan lain sebagainya. Karena ada pengakuan sebagai anggota, maka salah satu klien kami atau penumpang di kendaraan mobil tersebut itu menanyakan, Pak, adakah kartu anggotanya segala macam tuh. Jangan hanya punya kami aja yang dimintain, karena Bapak sudah minta identitas kami. Nah, terus yang bersangkutan sempat menyampaikan ada gitu. Tapi tidak menunjukkan ya? Tidak menunjukkan, tapi terus-terusan klien kami menanyakan segala macam kepada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan mengatakan, sudah, tanya kakak gue itu namanya apa? Kakak gue itu adalah seorang jenderal. Jadi itulah yang informasi yang diberikan oleh klien kepada kita. Artinya sampai akhir yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan berkas pembuktian yang membuktikan dirinya adalah anggota TNI, begitu ya. Saya kembali ke Mbak Marcel. Mbak Marcel, sampai saat hari ini apakah ada ajakan damai atau mungkin itikat baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan menghubungi Mbak dan keluarga? Apakah ada? Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Terakhir komunikasi pada saat kejadian artinya ya?
Iya, karena kan perjanjian kita di awal adalah bertemu di rest area untuk lapor di pos polisi terdekat di situ. Kemudian yang bersangkutan menghilang dan melarikan diri seperti itu ya. Nah, oke, saya ke Pak Paul. Informasi yang Anda dapatkan ketika mendatangi Mabes TNI seperti apa sebelum akhirnya kemudian Anda melaporkan hal ini ke polisi? Baik, jadi sebelum kami ke ini, informasi yang kami terima juga dari klien kami sebenarnya pada saat kejadian tersebut juga, ketika yang bersangkutan itu kabur, artinya tidak memenuhi janjinya untuk bertemu di rest area, klien kami itu sudah melaporkan ke PJR ya, ke PJR yang bertugas di situ untuk melaporkan perihal insiden yang terjadi di KM 57 tersebut. Nah, jadi itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemarin ketika sudah kita mendatangi Mabes TNI, Puspon Mabes TNI, kita sudah informasi dan kita mendapatkan informasi dari sana bahwa mereka juga menduga bahwa yang bersangkutan itu bukanlah anggota daripada TNI baik Angkatan Udara, Laut maupun Angkatan Darat gitu loh. Jadi kemungkinan ya artinya pengakuan tersebut itu hanya pengakuan sepihak daripada yang bersangkutan. Dan kemudian fakta lain yang ditemukan ternyata plat nomornya itu plat nomor palsu begitu, tidak tercatat. Jadi informasi yang kami dapatkan adalah juga ketika kami kemarin menyambangi Mabes TNI, bahwa informasi yang kami dapat adalah plat tersebut itu adalah memang milik seorang purnawirawan TNI segala macamnya. Kemudian platnya sama dengan yang dipakai oleh oknum tersebut. Namun penjelasan yang kami dapat juga bahwa ada perbedaan bahwa beliau Bapak Purnawirawan tersebut itu kan menggunakan plat tersebut tuh dengan kendaraan bermerek Pajero. Namun yang kita lihat sama-sama di video viral tersebut atau yang dialami oleh klien saya adalah plat tersebut itu adalah digunakan untuk mobil jenis Fortuner. Jadi ada dua hal yang berbeda terhadap jenis kendaraan yang dipakai pada saat itu yang berkaitan dengan plat tersebut segala macam. Dan kami juga sudah mendapatkan informasi setelah kami menyambangi Puspon Mabes TNI kemarin bahwa nama di dalam plat tersebut sudah juga mengambil hak hukumnya dengan melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Baik, oke. Setelah melaporkan, kemudian progres yang akan dilakukan seperti apa? Update informasi yang Anda dapatkan dari petugas. Jadi dari petugas mana ini dulu? Petugas TNI atau di Kepolisian yang terakhir Anda melaporkan? Baik, sejak kemarin itu kan kita sudah melaporkan bahwa ini kenapa kita melaporkan juga banyak teman-teman wartawan atau media bertanya kemarin, kenapa baru sekarang melaporkan? Pertama, memang karena sebenarnya dari pihak klien kami dan keluarganya adalah menunggu itikat baik karena ya selesaikanlah secara kekeluargaan biar masalah ini tidak berlarut-larut karena banyak instansi-instansi yang namanya disebut segala macam dan sebagainya. Nah, itulah yang kita tunggu-tunggu. Namun ketika kita tidak melapor sebagai warga negara yang baik, kemarin klien kami tidak melaporkan segala macam juga, ya kan tidak mungkin polisi juga mau mengusut terhadap apa yang dialami oleh klien kami di kejadian insiden tersebut. Nah, kita laporkan kemarin itu bahwa ya karena memang ada kerusakan terhadap kendaraan di video yang kedua khususnya bahwa itu memang kami duga itu sengaja mobil kendaraan tersebut itu menabrakkan diri dengan kendaraan milik klien kami sehingga klien kami itu mengalami ya kerugian kendaraannya segala macam, sensor di dalamnya di bagian depan juga mengalami kerusakan segala macam. Itulah kita laporkan, yaitu adalah perusakan kepada Mabes Polri di kemarin. Baik, Mbak Marcel, artinya setelah ini jika ada mungkin yang bersangkutan menghubungi adanya ajakan damai, apakah proses hukum akan dilanjutkan atau Anda dan keluarga memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan? Kalau untuk itu kami kembalikan ke penasihat hukum saya. Mas Paul, seperti apa Mas Paul melihatnya? Ya, kalau saya sih ya, jadi artinya gini, kita ini kan sebagai warga negara yang baik, ini kita kan negara hukum ya, tapi itu harus berdasarkan hukum. Jadi kemarin juga kita ini menunggu etikat baik daripada yang bersangkutan. Namun kan sampai
kami membuat laporan di kepolisian pun kan tidak ada etikat baik yang bersangkutan segala macam. Nah, karena juga banyak pihak-pihak yang dilibatkan karena yang bersangkutan itu menyebutkan, terus mungkin juga ada hal-hal lain yang mungkin nanti juga akan melanggar hukum. Makanya kami kemarin itu harus tetap melaporkan hal tersebut. Nah, terkait dengan pelaporan kami yang kemarin itu, pertama ya laporan awal kami adalah kerusakan. Namun kami juga perlu sampaikan di sini bahwa selain kerusakan barang milik klien kami, juga kejadian kemarin juga kan karena ada ancaman karena menggunakan nama besar, misalnya karena kakak gue adalah seorang jenderal, ya sebenarnya ya klien kami ini sebenarnya secara psikis juga sudah merasa ketakutan. Sehingga kita berharap ya sudah nanti pihak kepolisian itu melakukan pengembangan terhadap apa yang dialami oleh klien. Kalau tadi itu mengenai ajakan nanti ini seperti apa ke depannya segala macam itu, apakah nanti itu diselesaikan secara kekeluargaan, ya semua sebenarnya ya apapun itu ya kita tentu kalau hal yang baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Baik, kita nantikan terus proses perkembangan hukumnya nanti seperti apa, kita pantau juga. Terima kasih Pak Paul, Mbak Marcelina juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, sebelumnya aksi arogan pengemudi berplat dinas TNI juga sempat viral di media sosial. Akibatnya pelaku terancam penjara 1 tahun. Aksi koboi jalanan tak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner arogan berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengemudi Fortuner berinisial M ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M terbukti bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500.000. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan 2 buah plat nomor dinas palsu hingga 2 buah radio panggil. Telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik jelang putusan MK, Mahkamah Konstitusi banjir pengajuan sahabat pengadilan termasuk dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. iNews Sore segera kembali usai jeda. Kembali di iNews Sore, pemirsa, Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Sebenarnya apa amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak yang mengajukan ke MK? Kami tampilkan datanya untuk Anda, pemirsa. Sebenarnya amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, yang ini merupakan praktek hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Nah, fungsi dari amicus curiae adalah berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Nah, ini tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam satu kasus, mengajukan diri berpartisipasi sebagai amicus curiae. Nah, berikutnya kami juga memiliki sebenarnya amicus curiae di Indonesia apakah baru kali ini saja dimanfaatkan atau sebelumnya sudah ada kasus yang menggunakan atau yang diwarnai oleh pengajuan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam kasus ini 5 LSM bidang hukum mengajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI,
Elsam, ICJR, dan IMDLN dalam kasus Prita Mulyasari. Mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Kemudian untuk kasus berikutnya, ada kasus pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua Huta Barat. Sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan. Nah, untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Richard Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga berstatus sebagai justice collaborator. Nah, berikutnya pemirsa, pada fenomena tidak biasa juga terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang kemarin juga sudah mengirimkan surat secara langsung kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil ini mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Nah, nanti kita akan lihat pemirsa bagaimana perkembangan amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, kini Indonesia American Lawyer Association juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Juru bicara MK mengungkap, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa Pilpres. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerangkan pengajuan diri Megawati menjadi amicus curiae bisa mendorong MK memberikan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil. Sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyatakan surat tulisan tangan Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan menandakan kondisi serius demokrasi negeri. Menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius, dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan.
Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil, berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum, agar tidak mencederai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, di antaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggung, apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut? Gibran menyebut bahwa kuasa hukumnya akan selalu siap. Artinya nggak ada rencana untuk itu datang langsung putusan itu nggak ada rencana. Yang belajar pengadilan. Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini. Serius mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan dirinya menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSN Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibukti. Tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Muhaimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Secara garis besar, kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti kekuasaan yang ada di Indonesia ini.
Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar hebat di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. iNews Sore segera kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan dari polisi, TNI, PLN, dan Satpol PP mengamankan ratusan balon udara tradisional pada perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Razia balon dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, gangguan pasokan listrik, hingga lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung, Jawa Timur, dan nyaris menimpa pengguna jalan serta jaringan listrik PLN pada Rabu siang. Beruntung polisi dengan sigap melakukan pengamanan dan memadamkan api yang masih menyala. Sementara itu, tim gabungan melakukan razia serentak di sejumlah titik di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gandusari, dan Kecamatan Tugu. Karena banyak ditemukan warga yang nekat menerbangkan balon udara pada momen perayaan Lebaran Ketupat. Dalam razia ini, polisi mengamankan 145 balon siap terbang. Balon plastik berbahan bakar ini memiliki ukuran mulai 1 meter hingga di atas 20 meter. Menurut polisi, keberadaan balon udara dapat membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik, hingga bahaya kebakaran. Yang pertama, bahayanya yaitu karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang ketiga, mungkin nyangkut ke kabel-kabel atau tiang listrik sehingga bisa menimbulkan masalah pemadaman listrik. Sebelum melakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon. Namun ternyata imbauan tersebut diabaikan, terbukti dengan masih banyaknya balon yang diterbangkan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. 6 rumah dan 1 mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat terkena ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan hingga kini kasus masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah suasana perumahan pesona Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar di gang perumahan setempat. Ledakan balon udara ukuran besar terjadi sekitar hari Jumat pagi, 12 April 2024. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Akibat kejadian ini,
Minibus dengan nomor polisi AD1325JS rusak terkena dentuman ledakan diduga kuat dari ledakan petasan balon udara, serta 5 rumah lainnya juga rusak ringan. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah TKP dan hasil penjagaan sementara balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Tiba-tiba ada balon turun, begitu turun saya kira kan mati apinya. Balon turun saya samperin ternyata meledak di bawah. Besar. Meledak berapa kali, Mas? Kurang lebih 3-4 kali, Pak. 3-4 kali. Jadi sempat kena atau enggak? Sempat kena sebagian tutupan, ya nggak apa-apa. Setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan mercon itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Sementara itu di hampir waktu yang bersamaan juga terjadi balon udara yang mengenai rumah dan meledak di daerah Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, yang menyebabkan 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Hingga saat ini, kejadian 2 ledakan balon udara yang merusak rumah warga dan 1 unit minibus tersebut masih dalam proses penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, Ainus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali alias Gus Muhdor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK mencegah Gus Muhdor bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali alias Gus Muhdor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis kepada wartawan pada hari Selasa. Gus Muhdor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana intensif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan status hukum ini dilakukan setelah KPK menganalisa keterangan para saksi dan tersangka, termasuk alat bukti lainnya. Menurut Ali Fikri, Gus Muhdor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana intensif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, meski tak merinci kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo, namun Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango membenarkan keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Sejauh yang sudah dinyatakan jubir ya seperti itu kondisinya gitu ya. Berarti dia akan segera dipanggil apa ya? Saya minal aidin aja dulu ya. Minal aidin wal faizin sekali lagi teman-teman. Ya, berarti Bupati Sidoarjo udah jadi tersangka Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak. Sesuai pernyataan jubir saja gitu, barangkali ya. Iya Pak, berarti udah resmi Pak. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK telah mengirim surat pencegahan ke luar negeri untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Pemirsa, CEO Apple, Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. CEO Apple Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. Tim Cook juga menyebut bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple. Saat ini, Apple sudah memiliki 3 Apple Developer Academy di Sidoarjo, Batam, dan Tangerang Selatan. Indonesia is a very important market for us, and I had a great conversation with the President about our commitment to the country. A 4th Developer Academy, we just announced.
Ya, pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, berakhirnya puncak arus balik Lebaran 2024, kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung berangsur normal. Sejak Rabu pagi, kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai terurai. Kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai berangsur normal dan sejumlah kendaraan yang masuk pelabuhan kini mulai terurai. Di pintu masuk dermaga eksekutif dan reguler pun juga nampak lengang. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan tadi malam, di mana kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi, kendaraan roda 2, dan bus penumpang mengalami kepadatan antrian untuk naik ke kapal. Lancarnya arus lalu lintas juga mulai terlihat di gerbang tol Cikatama. Tidak terlihat adanya antrian kendaraan sejak Rabu pagi. Para pemudik pun bisa memacu kendaraannya dengan maksimal. Kondisi ini menunjukkan jika hampir seluruh pemudik sudah kembali ke Jakarta pada momen puncak arus balik Lebaran, yaitu pada tanggal 14 dan 15 April 2024. Rekayasa lalu lintas satu arah dan kontraflow juga sudah dihentikan oleh petugas. Sementara itu, PT Jasa Marga mulai mengaktifkan pemberian potongan tarif tol sebesar 20% pada hari ini 17 April hingga 19 April 2024. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sejumlah titik arus balik, kita bergabung bersama dengan rekan kami Indra Setiabudi yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Indra, seperti apa kondisi lalu lintas di sana pada malam hari ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini 2 hari pasca puncak arus balik 2024. Kondisi terkini Anda bisa saksikan belakang saya sudah tidak ada lagi kemacetan yang mengular maupun juga kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan memang kebanyakan para masyarakat ini yang melakukan kegiatan arus balik 2024 ini sudah melakukan kegiatan arus balik terlebih dahulu pada puncak arus balik 2024, tepatnya pada tanggal 14 hingga 15 April 2024 kemarin. Dan saat ini sejumlah rekayasa seperti kontraflow, ganjil genap, juga one way yang diberlakukan di kilometer 414 Semarang hingga 72 Cipali, serta kontraflow yang diadakan pada kilometer 70 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek sudah tidak diberlakukan lagi. Yang mana memang ini sebagai bentuk bahwasanya memang dapat melihat situasi terkini cukup terjangkau dan maksud kami cukup lengang, dan tidak diperlukan lagi berbagai skema yang dilakukan dalam proses arus balik 2004 hingga pada hari ini. Dan terkait dapat kami informasikan juga bahwasanya tepat pada hari ini, Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan yang mana Jasa Marga sudah mulai mengaktifkan diskon tarif tol yang berlaku dalam periode 17 hingga 19 April 2024, yang mana tarif tol ini kalau dihitung dengan rupiah sebesar Rp84.000 kalau itu kita hitung jarak dari kilometer 414 hingga ke gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan memang diskon tarif tol ini berlaku ke semua golongan maupun mobil sedan maupun juga bis-bis besar angkutan. Dan kami juga mendapatkan info bahwasanya kondisi saat ini dalam kondisi hujan, namun kami juga masih melihat tidak banyak para pemudik yang masih melakukan aktivitas arus balik 2024 pada malam hari ini. Dan kami juga menghimbau nih Davi dan juga pemirsa bahwasanya diskon tarif tol ini tidak berlaku bagi pengendara yang tidak atau kurang saldo e-tolnya ketika waktu proses pembayaran di gerbang tol Cikatama. Jadi dipastikan lagi saldo e-tol Anda tercukupi, dan juga dipastikan ketisan BBM maupun juga ketika Anda merasa sudah mulai lelah, Anda bisa beristirahat sejenak di rest area terdekat, yang mana kita ketahui bahwasanya rest area terdekat ada di kilometer 62 dan juga ada di kilometer 52. Sementara itu, Davi, dapat kami sampaikan dari Cikampek. Kembali ke Anda.
Baik, dari gerbang tol Cikatama, kita beralih untuk melihat situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung bersama rekan kami Ahmad Muharlin. Seperti apa situasi saat ini di Bakauheni, Muharlin? Terima kasih, Davi. Sejak berakhirnya masa puncak arus balik yang berakhir pada hari Senin kemarin, untuk kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah nampak terlihat normal dan juga terlihat lengang. Namun meskipun aktivitas dari sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang ini masih terlihat, di mana untuk pemudik yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa ini masih terlihat menunggu antrian untuk masuk ke kapal. Kondisi ini masih terlihat situasional, yang mana jika dibandingkan pada malam hari tadi sempat terjadi antrian serta kepadatan di pintu masuk pelabuhan dan juga di pintu antrian di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, di mana sejumlah pemudik masih mengalami antrian panjang untuk masuk ke kapal. Hal itu dikarenakan kebanyakan dari para pemudik ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan malam hari daripada siang hari untuk menghindari kemacetan dan juga antrian di bawah panas terik matahari. Sampai dengan hari ini, Davi dan juga pemirsa, sudah ada sebanyak 70% dari kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak terhitung pada masa arus mudik kemarin, yang sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera yang akan kembali menuju ke Pulau Jawa. Namun meskipun kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah nampak normal dan juga lengang, PT ASDP Bakauheni Lampung tetap menyiagakan atau menerapkan sejumlah aturan rekayasa lalu lintas, ya diantaranya membuat kantong-kantong parkir yang telah disebar di beberapa titik di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni, kemudian menerapkan sistem penundaan perjalanan atau delaying system dari mulai jalur arteri hingga masuk ke menuju pintu pelabuhan. Selama periode arus balik pada tahun 2024 ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku selama 24 jam sejak para pemudik ini melakukan check-in di pelabuhan. Jadi untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tidak perlu khawatir tiketnya akan hangus jika nantinya mengalami antrian serta kemacetan untuk masuk ke kapal masing-masing. Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ketidaknyamanan bagi para sejumlah pemudik yang sempat terjadi pada masa arus mudik kemarin. Maka dari itu kami terus menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan harus mempersiapkan tiket sejak jauh-jauh hari. Hal ini guna mengantisipasi kehabisan tiket dan juga mengantisipasi kepadatan di antrian di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, yang mana banyaknya dari sejumlah pemudik gitu yang akan melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket, di mana tiket maksimal harus dipersiapkan di 1 hari sebelum keberangkatan, yang mana tiket bisa diperoleh melalui pemesanan online melalui aplikasi Ferry. Kembali ke Davi. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Indra Setiabudi melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, ribuan calon penumpang kapal tujuan Bali dan Nusa Tenggara Barat Rabu pagi masih padati Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Calon penumpang ini tiba di pelabuhan sejak Rabu dini hari. Suasana di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dipadati calon penumpang kapal feri tujuan Bali. Mereka merupakan pendatang dari sejumlah kota di Pulau Jawa usai merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halamannya. Ribuan calon penumpang ini terjebak penumpukan kendaraan di area parkir. Pihak pelabuhan telah menyiapkan sebanyak 56 kapal feri dengan mengoperasikan sebanyak 34 armada kapal feri. Sementara itu pemirsa, ratusan pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan rela menginap hingga 5 hari demi menghindari keterlambatan jadwal. Para pemudik ini rata-rata bertujuan ke Kalimantan untuk kembali beraktivitas usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
Meski puncak arus balik lebaran telah lewat, namun ratusan pemudik masih memenuhi ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pemudik rela tidur berhimpitan dan menginap selama 2 hari. Bahkan, sebagian pemudik sudah menginap selama 5 hari. Hal ini mereka lakukan demi menghindari keterlambatan jadwal saat menaiki kapal tujuan Kalimantan usai merayakan Idul Fitri bersama keluarga. NG 2 hari pas hari ini. Hari ini insya Allah nanti berangkat. Kenapa sampai menginap di sini tuh selama 2 hari? Ya ini takut ini aja ngejar ketinggalan kapalnya gitu. NG kebetulan kan juga di sini ada ruang tunggunya, jadi ya alhamdulillah juga fasilitasnya kan lumayan, ada kipas, ada TV. Ya udah di sini aja nginapnya tuh cuma 2 hari tuh. Ada yang ini bahkan ada yang sampai 5 hari, 6 hari. Meski di sejumlah titik puncak arus balik telah lewat, namun pihak Pelabuhan Makassar memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, 17 April 2024. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fani Imaniar. Selamat malam Fani, ada informasi apa usai jeda? Selamat sore Davi. Hari ini kita punya informasi terkait dengan Mahkamah Konstitusi atau MK pemirsa yang banjir pengajuan sahabat pengadilan atau amicus curiae termasuk dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Selengkapnya setelah jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Kali ini bersama saya Fani Imaniar. Pemirsa, setelah Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, kini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dan jubir MK mengungkapkan baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait dengan sengketa hasil Pilpres. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerangkan pengajuan diri Megawati menjadi amicus curiae bisa mendorong MK memberikan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil. Sebagai sahabat pengadilan seperti
masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyatakan surat tulisan tangan Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan menandakan kondisi serius demokrasi negeri. Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi? Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil, berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum, agar tidak mencederai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian ya dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan banyaknya pengajuan sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae, kami sudah terhubung dengan Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara. Kami juga masih mencoba untuk menghubungi mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Mbak Bivitri, selamat sore. Selamat sore Mbak. Baik, Mbak Bivitri, saya penasaran sih terkait dengan kekuatan dari amicus curiae ini terhadap pertimbangan majelis hakim untuk mengambil putusan nanti. Semakin banyak akan semakin berpengaruhkah? Kekuatan secara formal memang tidak ada, secara formal ya, karena amicus ini tidak ada dalam hukum acara, tapi merupakan suatu kebiasaan baik dari masyarakat untuk memberikan masukan secara jernih gitu ya kepada pengadilan. Jadi kekuatan formalnya, maksudnya dia tentu saja akan memberikan amicus itu bukan pihak dalam suatu perkara. Dia punya kepentingan dari segi moralitas dan intelektual dan lain sebagainya supaya pengadilan, makanya disebutnya sahabat pengadilan begitu ya, di bahasa Indonesia kan jadi seperti itu, karena mereka ingin supaya pengadilan memberikan keputusan yang terbaik. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi kekuatan formalnya memang tidak ada, tapi betul bahwa semakin banyak biasanya ada amicus yang perlu diketahui kan isinya juga tidak main-main. Biasanya ada argumentasi yang sangat baik juga dari setiap amicus, itu seperti memberikan semacam dorongan moral juga kepada para hakim
untuk memberikan putusan yang terbaik. Jadi kekuatannya bukan kekuatan formal, tapi kekuatan dari segi moralitas masyarakat. Nah, berarti ketika misalnya amicus curiae ini secara narasi hampir sama, ingin para majelis hakim ini membuat sebuah keputusan atau putusan yang bersifat beneficial gitu untuk kepentingan umum. Jika dianggap nantinya tidak sesuai dengan permintaan atau permohonan dari amicus curiae tersebut, apakah tidak akan membuat sebuah presiden tersendiri, Mbak Bivitri? Ya, seperti yang saya katakan, memang sebenarnya kekuatan formalnya tidak ada, tapi memang betul nanti akan ada persepsi dari publik, terutama masyarakat yang punya perhatian terhadap apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata hakim tidak terlalu memperhatikan masukan sifatnya substantif seperti itu. Karena kita kan, ini memang sangat menarik sih Mbak, makanya saya senang diajak diskusi malam ini, karena ini fenomena baru seperti yang dikatakan oleh Pak Fajar Laksono tadi yang sudah dikutip dari Mahkamah Konstitusi, fenomena baru, dan sebenarnya berarti ini ada suatu gejala di mana memang banyak orang yang punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa ini, ingin berkontribusi tapi tidak di jalanan atau di banyak tempat yang sifatnya tidak mengarah kepada suatu kerangka hukum yang formal, tapi benar-benar diberikan kepada pengadilan. Nah, ini fenomena yang baru, baik begitu ya, dan buat saya kalau diperhatikan oleh hakim tentu saja akan menimbulkan presiden yang baik. Kalau tidak diperhatikan seperti yang tadi Mbak tanyakan, ya tentu saja saya khawatir ke depannya akan ada semakin tinggi skeptisisme terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu politik yang memang jadi isu fokus utama dari Mahkamah Konstitusi. Sebesar itu dampaknya ya Mbak ya, bisa melahirkan sebuah distrust bahkan di tengah masyarakat dan juga pegiat hukum. Ya, karena memang kan Mahkamah Konstitusi ini jadi sorotan utama. Kita juga perlu secara jernih untuk melihat bahwa yang memulai segala kekisruhan ini sebenarnya kan Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden ya. Jadi tentu saja Mahkamah Konstitusi kemudian legitimasinya jatuh, tingkat kepercayaannya jatuh, survei-survei juga sudah menyatakan hal yang sama, sehingga sekarang semua mata tertuju kepada mereka, dan kalau mereka tidak bisa memberikan putusan yang terbaik, maka jangan harap memang kepercayaan itu akan kembali lagi. Kalau saya sih melihat itikat baik dari MK itu sebenarnya sudah terlihat gitu ya. Yang begitu keluar putusan Majelis Kehormatan MK, ada banyak kritik, mereka ingin membenahi diri, Pak Anwar Usmane sudah tidak jadi ketua. Nah, pembuktian selanjutnya sebenarnya adalah kasus ini justru karena mereka lah yang memulai segala kekisruhan dengan putusan 90 tadi. Oke. Saya boleh di-enlight dan juga pemirsa di-enlight Mbak Bivitri terkait dengan amicus curiae itu sendiri. Siapa-siapa saja yang kita bisa bilang pantas ya disebut atau pantas untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae, dan juga ketika misalnya jumlahnya kalau dengan sampai dengan saat ini kita kalau saya baca, saya dapat informasinya jumlahnya mencapai sekitar 303 guru besar, akademisi dan juga anggota masyarakat sipil, belum lagi tokoh-tokoh yang bisa dibilang skalanya atau influence-nya ini bersifat nasional. Ini seperti apa ya, argumentasi atau yang bisa kita katakan ya memang orang-orang ini yang pantas masuk sebagai amicus curiae atau memenuhi syarat sebagai amicus curiae? Sebenarnya siapa saja bisa. Jadi makanya ini memang tadi saya katakan tidak ada dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sifatnya tidak ada kekuatan formal, karena juga dengan begitu mereka tidak memerlukan legal standing tertentu. Jadi siapa saja, misalnya saya sebagai pribadi misalnya ya, saya tidak melakukan itu sebagai pribadi, saya mau memberikan secara pribadi, sepanjang kemudian biasanya untuk meyakinkan hakim, kan kita sebenarnya lagi berusaha untuk menjadi kawannya hakim lah begitu. Jadi intinya kita kemudian akan meyakinkan hakim posisi apa yang membuat hakim semestinya mendengar apa yang saya sampaikan, biasanya akan ditulis relevansi si pengirim amicus brief itu apa sehingga hakim perlu mendengar suara mereka. Itu saja, tapi legal standingnya atau syarat-syarat tertentu sebenarnya tidak ada, siapapun bisa. Nah, Ibu Mega menurut saya juga sebenarnya kan dia dalam kapasitas pribadi, tentu saja pihak lain bisa menyoroti kapasitasnya sebagai ketua PDI Perjuangan ya, atau presiden ada. Ya, dan saya melihatnya Ibu Mega sebagai mantan presiden
kapasitasnya jangan dilupakan bagian itu, dan juga orang yang memang sudah sebagai mantan presiden juga sudah mengalami berbagai macam masa pemerintahan, dia secara dalam kapasitas personalnya memberikan masukan kepada para hakim. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Dan sekali lagi gantung pada hakim sendiri. Mereka mau dengar atau tidak. Bisa saja hakim mengabaikan itu semua. Dan memang ini presiden baru di sengketa Pilpres. Tapi kalau untuk kasus lainnya Mbak, misalnya kasus Haris Fathia, itu juga puluhan yang memberikan amikus. Kasus Ahok juga ada beberapa. Kemudian ada cukup banyak kasus lain yang memang jadi perhatian publik, di mana publik tuh ingin sekali mendorong, memberikan dorongan moral pada hakim untuk memberikan putusan yang baik bagi masyarakat. Jadi biasanya konteksnya itu, jadi tidak perlu syarat tertentu untuk bisa menjadi pengaju amikus. Jadi dengan kata lain semakin banyak amikus curiae atau sahabat pengadilan ya semakin bagus gitu bahwa masyarakat atau semakin banyak pihak yang cukup concern dengan kasus yang sedang ditangani oleh lembaga hukum gitu. Apalagi ini kita bicara mengenai Mahkamah Konstitusi, salah satu punggawa atau lembaga hukum yang menangani kasus-kasus terakhir atau garda terakhir untuk menangani kasus-kasus apalagi yang sifatnya sebesar pemilu 2024. Nah, Mbak Bivitri mungkin ada contoh, apakah pernah ada di negara lain mahkamah, kita bicara mengenai Mahkamah Konstitusinya yang menangani sebuah kasus dan juga muncul amikus curiae dengan jumlah semasif ini? Saya belum pernah studi mendalam soal itu, tapi saya duga sebenarnya cukup banyak begitu ya, tapi saya tidak punya studi mendalam soal itu. Dan sebenarnya amikus ini makanya kan kita bisa lihat asal katanya juga dari bahasa Latin, jadi ini merupakan praktik yang sangat lazim di banyak negara lain. Cuma kalau spesifik di Pilpres apakah ada yang sama, saya belum pernah studi. Jadi kalau buat saya setuju sekali dengan apa yang barusan Mbak katakan bahwa ini menandakan sebenarnya perhatian publik yang besar, dan buat saya ini suatu fenomena yang baik karena semua punya kepedulian yang sama dan disalurkannya melalui jalur hukum yang tersedia, tidak hanya melalui diskusi begitu ya yang mungkin tidak terdengar oleh hakim, tapi ini benar-benar memberikan argumen yang baik, membantu hakim sebenarnya, makanya dikatakan friends of the court. Kalau dialog kan biasanya akan ada dua arah ya Mbak Bivitri. Apakah dengan begitu para majelis hakim ini juga bisa mempertimbangkan opsi untuk berdialog atau berdiskusi dengan para amikus curiae terkait dengan pertimbangan yang akan mereka ambil dalam membuat putusan? Nah, biasanya hakim memang tidak boleh bahkan mendiskusikan perkara yang sedang mereka tangani dengan siapapun, terutama dengan para pihak ya. Tapi bahkan kepada publik itu mereka akan melanggar etik kalau mereka mendiskusikannya. Kalau mereka pasif menerima seperti ini, tentu saja sangat diperbolehkan. Makanya ini praktik yang lazim di banyak negara tentu saja ya. Tapi mereka bahkan tidak diperbolehkan membahas perkara yang sedang mereka tangani secara etik. Baik. Mungkin saya juga penasaran sih terkait dengan ini menjadi sebuah hal atau fenomena yang cukup menarik dan akan menjadi, saya yakin akan menjadi sebuah studi sendiri terutama bagi para mahasiswa yang mengambil major hukum tata negara ya tentunya Mbak Bivitri. Tapi lagi-lagi kita kalau dari perspektif Mbak Bivitri sebagai pakar hukum tata negara, amikus curiae ini muncul pertama kali berangkat dari concern masyarakat tentunya sehingga mereka bisa menyuarakan hal tersebut kepada majelis hakim. Tapi sebesar apa pengaruhnya bagi pelaksanaan atau penegakan hukum di Indonesia ke depan? Ya, ke depannya sih saya harap ini jadi saluran yang baik. Karena begini, saya sedikit kasih konteks yang lebih besar. Memang kalau misalnya dalam perkara seperti pengujian undang-undang juga di Mahkamah Konstitusi begitu, itu ada mekanisme tersendiri yang kita bisa mengajukan sebagai pihak terkait secara formal. Sehingga siapapun yang punya concern yang sama, misalnya ya waktu perkara 90 itu yang membuat Gibran bisa maju, pada perkara-perkara awalnya pengajunya adalah sebagian pihak, tapi organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem itu maju sebagai pihak terkait. Nah, kalau untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, waktunya kan sangat pendek, cuma 14 hari kerja. Dan mekanisme ada mengajukan diri sebagai pihak terkait juga sama sekali tertutup. Nah, jadi karena itulah sebenarnya ini upaya yang baik atau diberikannya amikus ini jadi seperti jalan keluar
untuk banyak orang yang sebenarnya mungkin ingin menjadi pihak terkait karena ingin menyampaikan hal-hal yang mereka ketahui atau mereka ingin memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada majelis hakim. Jadi masalah apakah ini akan berpengaruh pada hakim atau tidak, itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur sekarang. Karena pun biasanya kalaupun itu mempengaruhi mungkin secara tidak langsung para hakim seperti mungkin di kasus Haris dan Fathia dan kasus lainnya, itu tidak akan terungkap dalam putusan. Jadi putusan biasanya tidak mengacu kepada menurut amicus brief yang disampaikan oleh si X, begitu, tidak akan ada tulisan seperti itu. Tapi saya menduga apabila hakimnya punya integritas yang baik dan dia juga punya etikat baik untuk menyelesaikan suatu perkara semaksimal mungkin, dia akan baca tergantung dari siapa yang memberikan, dan itu akan sedikit banyak mempengaruhi pola pikirnya, memberikan masukan dalam membuat putusan. Nah, kedepannya saya kira ini jadi suatu mekanisme evaluasi juga bagaimana supaya nanti perselisihan hasil pemilihan umum juga bisa memberikan ruang-ruang yang cukup untuk masyarakat sipil yang ingin terlibat semata-mata karena mereka merasa ada mereka terusik gitu ya, kompas moralnya, etiknya dan lain sebagainya, sehingga ingin membantu pengadilan untuk atau membantu Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang argumentasinya baik. Oke. Kita harapkan seperti itu, Mbak Bivitri, karena lagi-lagi seperti kata Mbak Bivitri tadi, ini menjadi sebuah atau memberikan sebuah persepsi sendiri kepada masyarakat, terutama yang mengikuti perjalanan dari proses pemilu 2024 sampai dengan saat ini sidangnya atau PHPU-nya sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Mbak Bivitri atas waktunya dan juga insight-nya dalam iNews Sore pada sore hari ini. Salam sehat selalu Mbak Bivitri, kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan oleh Presiden Republik Indonesia atau Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal itu, Gibran menyebut bahwa kuasa hukumnya akan selalu siap. Mas Gibran sudah ada tim yang disiapkan. Surat yang mana? Yang surat pengadilan. Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini? Serius mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Ya. Salah satu isinya kan? Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan Bumega menyebut bahwa pemilu 2024 ini sekitar PSN Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan. Pemirsa, tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Muhaimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Secara garis besar, kesimpulan yang diajukan menyebut bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru.
tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK mencegah Gus Mudlor berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis kepada wartawan pada hari Selasa. Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana intensif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan status hukum ini dilakukan setelah KPK menganalisa keterangan para saksi dan tersangka, termasuk alat bukti lainnya. Menurut Ali Fikri, Gus Mudlor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana intensif pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, meski tak merinci kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo, namun Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango membenarkan keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Sejauh yang sudah dinyatakan jubir ya seperti itu kondisinya gitu ya. Berarti dia akan segera dipanggil apa ya? Saya minal aidin hanya dulu ya. Minal aidin wal faizin sekali lagi teman-teman. Ya, berarti Bupati Sidoarjo udah jadi tersangka Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak? Sesuai pernyataan jubir saja gitu barangkali ya. Iya Pak, berarti udah resmi Pak. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, KPK telah mengirim surat pencegahan ke luar negeri untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM selama 6 bulan ke depan. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sidoarjo, Jawa Timur tanggal 25 Januari 2024 lalu. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, CEO Apple, Tim Cook, menyambangi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. CEO Apple Tim Cook menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Tim Cook untuk membahas rencana investasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia. Tim Cook juga menyebut bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple. Saat ini, Apple sudah memiliki 3 Apple Developer Academy di Sidoarjo, Batam, dan Tangerang Selatan. Indonesia is a very important market for us, and I had a great conversation with the President about our commitment to the country. A 4th Developer Academy, we just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari menegaskan pembahasan soal investasi Apple sebagai perusahaan raksasa teknologi terbesar asal Amerika Serikat dapat membuat Indonesia menjadi rantai pasok dunia terhadap produk tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus Gumiwang juga menyatakan produksi ponsel di Indonesia tahun 2023 mencapai 49 juta unit, sedangkan impornya hanya sebesar 2,79 juta unit. Dari 2,79 unit ponsel yang diimpor, sebanyak 85%-nya berasal dari produk Apple. Dari Jakarta, Putu Bagus, Fakih Satrio, iNews melaporkan.